Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadli Safaras, NIM digit terakhir aku 003. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi di video kita kali ini, kita bakal bahas yang namanya Object Oriented Programming atau disingkat OPP, teman-teman. Jadi untuk video kita yang sebelumnya, kita kan udah membahas dasar-dasar C++, mulai dari variabel, looping, lalu ada fungsi dan operasi dan beberapa proyek sederhana. Nah, di video kita kali ini tuh aku bakal ngejelasin tingkat lebih lanjut atau advance dari si bahasa C++ ini, teman-teman. Jadi ada yang namanya Orient Programming atau OPP di dalam bahasa C++ ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin lagi nih tentang definisi dari C++ ini, karena ini nanti bakal penting buat materi kita di video ini. Kalau kita ingin memahami materi kita kali ini, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang orientasinya itu pada objek, teman-teman. Artinya, segala hal di dalam C++ itu berkaitan dengan kelas dan objek, termasuk atribut dan metode. Contohnya di kehidupan nyata, yaitu seperti sebuah mobil adalah objek, lalu mobilnya itu punya atribut seperti warna dan berat, serta metodenya itu seperti mengemudi atau mengerem. Nah, atribut dan metode itu tuh sebenarnya adalah variabel dan fungsi, teman-teman. Jadi, si atribut ini tuh dia tuh sebagai variabel, atributnya itu seperti warna dan berat gitu, teman-teman. Lalu metodenya itu tuh seperti fungsi, teman-teman. Itu seperti mengemudi dan mengerem. Adalah variabel dan fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Nah, kelasnya itu tuh namanya mobil ya, teman-teman. Keduanya sering disebut juga sebagai class members, teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman untuk definisi dari bahasa C++. Jadi intinya tuh C++ ini tuh adalah bahasa pemrograman yang orientasinya itu berobjek, teman-teman. Nah, di dalam C++ ini tuh dia tuh selalu berkaitan dengan kelas dan objek, termasuk atribut dan metode. Nah, di kelasnya ini tuh dia seperti mobil, teman-teman. Mobil ini tuh dia kelas, lalu objeknya itu ada beberapa merek mobil. Nah, atribut-atributnya itu seperti warna, berat, dan lain-lain, teman-teman. Nah, metode yang ada di dalam kelas ini tuh kayak mengemudi atau mengerem. Nah, itu tuh kalau di bahasa C++ ini tuh dia sebagai seperti fungsinya ya, teman-teman. Dia adalah fungsi, lalu atribut itu sebagai variabel. Oke, itu teman-teman mungkin untuk definisi dari C++. Kita akan langsung lanjut ke materi kita selanjutnya. Di materi kita selanjutnya ini ada Object Oriented Programming, teman-teman, atau disingkat OOP. OOP. Nah, di sini aku mau ngejelasin pengertian atau definisi umum dari si OOP ini atau Object Oriented Programming ini, teman-teman. Jadi Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek adalah metode penulisan yang diprogram dengan memecah kode ke dalam bentuk objek, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah metode yang menuliskan program dengan program itu dipecah dan menjadi objek, teman-teman. Jadi yang tadinya itu kode dia dipecah menjadi dalam bentuk objek. Yang kedua, setiap objek memiliki data atau variabel dan tindakan yaitu fungsi yang menggambarkan cara kerjanya, teman-teman. Jadi untuk objek yang udah dipecah tadi atau kode yang udah dipecah menjadi objek tadi, itu tuh memiliki data atau variabel dan tindakannya itu berdasarkan fungsi yang kita pakai, teman-teman. Seperti itu.
Lalu untuk tujuan OOP sendiri itu adalah membuat program lebih terstruktur, mudah dirawat, dan bisa dipakai kembali atau reusable, teman-teman. Jadi kita itu mau buat si OOP ini tuh menjadi lebih struktur dan bisa dipakai kembali, teman-teman. Contohnya itu seperti si fungsi ya, teman-teman. Dia bisa dipakai kembali atau dipanggil ulang, teman-teman. Lalu contoh sederhananya di sini ada, bayangkan ada sebuah kelas bernama mobil yang berfungsi itu sebagai rancangan atau blueprint, teman-teman. Jadi plan awal atau rancangan awal dari sebuah kelas ini tuh namanya mobil, kan. Dari blueprint tersebut kita dapat membuat banyak objek. Misalnya mobil Asep, mobil Budi, atau mobil Ilham. Nah, di sini tuh maksudnya semisal nih, teman-teman, kita udah punya blueprint dari mobil. Nah, nanti di kita kan udah tahu nih, strukturnya gimana, kerangkanya gimana, dia nanti fungsinya juga gimana, mengerem, eee, berjalan gitu. Kita udah tahu nih, teman-teman, dari blueprint-nya nih. Nah, dari blueprint ini nanti kita bisa bikin yang namanya mobil, misalkan mobil BMW, mobil Ferrari, dan lain-lain, teman-teman. Seperti itu. Jadi kelasnya itu mobil, lalu untuk ini adalah hasil atau program yang keluar berdasarkan blueprint ini atau OOP ini, teman-teman. Jadi ini menjelaskan tujuan OOP untuk dia bisa dipakai kembali ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada analogi sederhana dari si OOP ini, teman-teman. Pemrograman berorientasi objek adalah pendekatan dalam membuat program dengan memecah sebuah masalah menjadi beberapa objek. Jadi seperti yang udah aku jelasin di beberapa video aku yang lalu, untuk memecah sebuah masalah menjadi beberapa project, teman-teman. Jadi untuk membuat program yang efisien, kita harus memecah beberapa masalah atau beberapa program itu tuh menjadi program-program sederhana kecil-kecil seperti itu, teman-teman. Itu akan menjadi program yang lebih efisien. Yang kedua, setiap objek memiliki atribut atau datanya dan metode atau perilaku fungsi yang bisa dilakukan, teman-teman. Jadi objek-objek yang udah dipecah tadi itu dia punya atribut dan metodenya masing-masing, teman-teman. Atribut ini tuh maksudnya data dan metode ini tuh maksudnya fungsi yang akan dilakukan oleh si objek ini, teman-teman. Dan yang ketiga adalah analogi yang mudah seperti membuat kue menggunakan cetakan, teman-teman. Jadi si eh, OOP ini itu adalah atau kelas ini tuh adalah cetakan kuenya, teman-teman. Lalu si objek ini tuh adalah kue yang keluar dari cetakan tersebut. Jadi semua objek itu tuh berasal dari satu kelas. Nah, itu adalah kelas kue, teman-teman. Tapi di masing-masing objek itu tuh tidak selalu memiliki atribut atau data yang sama, teman-teman. Karena semua kue yang dibuat dari cetakan yang sama memiliki bentuk yang serupa. Tetapi isi atau toppingnya itu tuh bisa berbeda-beda, teman-teman. Jadi mereka hanya dalam satu kelas, dalam satu kesatuan kue, tapi isi atau topping atau atribut datanya itu tuh mereka bisa berbeda-beda, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke, nah, ini adalah membuat kelas, teman-teman. Jadi di sini untuk membuat sebuah kelas di C++, kita memakai kata kunci kelas. Sini kalian, saya ketik aja di sini kelas, my class, kurung kurawang. Lalu ini ada public gitu, teman-teman. Jadi untuk si kelasnya ini tuh kita harus pakai public. Public ini tuh seperti keseluruhan dari si objeknya, teman-teman. Jadi kita bikin kelasnya untuk beberapa objek. Lalu kita integer, lalu ini kita kasih variabelnya aja. Lalu ini ada std, string, lalu text. Tapi nanti kita bakal pakai using namespace std ya, teman-teman. Jadi mungkin kita nggak usah pakai ini. Kita langsung aja string, lalu textnya apa gitu. Class digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama myClass. Ini adalah nama kelasnya ya, teman-teman. Lalu public itu sendiri itu adalah access specifier yang menentukan bahwa atribut atau metode yang berada di bawahnya bisa diakses dari kelas. Jadi atribut yang ada di bawah
si publik ini tuh dia di dalam satu kelas ya teman-teman. Tapi dia bisa diakses dari luar kelas ini. Misal aku mau panggil nih si string text atau si integer online itu dari fungsi yang luar. Dia itu bisa ya teman-teman karena ini public reference specifier yang menentukan bahwa atribut atau metode yang berada di bawahnya bisa diakses dari luar kelas. Yang ketiga adalah di dalam kelas tersebut terdapat dua atribut. Satu bertipe integer bernama angka dan satu bertipe string bernama text. Oh gitu teman. Jadi di kelas ini tuh ada dua atribut teman. Yang satu tuh tipenya tuh tipe datanya itu tuh integer. Dia isinya atau variabelnya tuh angka. Lalu yang satu tuh tipenya string teman-teman. Untuk tipe data string itu dia variabel atribut atau datanya itu tuh dia berisi teks ya teman-teman. Lalu yang terakhir di sini ada setiap definisi kelas harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap ini kan udah kelas nih teman-teman. Aku udah mendefinisikan sebuah kelas. Nah di situ diakhiri dengan tanda titik koma, titik koma, titik koma. Seperti ini ya teman-teman. Oke mungkin seperti ini teman-teman untuk cara membuat kelas. Kita langsung lanjut aja ke materi kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah bahas bagaimana cara membuat class. Sekarang aku bakal bahas gimana sih cara kita buat membuat objek ya teman-teman. Jadi di C++ ini tuh sebuah objek berasal dari sebuah kelas teman-teman. Jadi objek ini tuh selalu di dalam sebuah kelas atau berasal dari sebuah kelas. Setelah kita membuat kelas bernama myClass tadi, kita bisa memakai kelas tersebut untuk membuat objek baru teman-teman. Nah, cara membuat objek baru adalah dengan menuliskan nama kelas, lalu memberi nama objeknya. Jadi, nama kelasnya ini tuh kita panggil dulu teman-teman atau kita tulis dulu. Contohnya di sini kan my class ya. Lalu kita kasih nama buat objeknya teman-teman. Yang ketiga, untuk membaca atau mengubah atribut yang ada di dalam kelas, misalnya my name, my string, itu kita memakai tanda titik teman-teman setelah nama objek. Jadi misal kita bikin objek mobil gitu ya. Enggak. Kita bikin objek gitu apel gitu ya teman-teman. Itu misal kita mau kasihnya yang mana, yang my name atau yang my string teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang my name berarti apel titik my name. Kalau kita pakainya yang my string berarti apel titik my string teman-teman. Seperti itu. Setelah nama objek ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada contoh kode sama outputnya. Aku bakal bahas dulu buat contoh kodenya ya teman-teman. Untuk contoh kodenya sendiri tuh kita seperti biasa dikasih include lalu iostream. Kita juga pakai namespace yang namanya using namespace std ya teman-teman. Lalu kita bikin kelasnya dulu. Di sini aku kasih nama my class, lalu public, integer my name sama stringnya my string ya teman-teman. Jadi ada dua tipe data di dalam kelas ini yaitu angka sama teks. Nah, untuk membuat si objeknya itu kita harus panggil dulu namanya my class ya teman-teman. Ini aku tulis my class obj1 itu tuh artinya membuat objek dari obj ini objek ya teman-teman. Jadi membuat objek dari kelas my class ya teman-teman. Lalu kita isi nilai atribut dari si objeknya ini teman-teman. Jadi obj1 titik my-nya berdua. Lalu obj1 lagi titik kelasnya itu my string. Jadi kita ambil atribut atribut dari si kelasnya ini. Lalu kita masukkan ke objek. Jadi objek ini tuh pertama-tama tuh udah include di kelasnya ini ya teman-teman. Dia tuh udah masuk ke kelasnya ini. Lalu di dalam kelasnya ini tuh dia mau pakai my name, kan my name ya teman-teman. Dia mau pakai my name itu sebagai integer atau angka bulat. Dia masukkan 42. Lalu dia juga pakai my string di dalam kelas ini yaitu teks. Dia masukkan halo OOP gitu teman-teman. Lalu untuk menampilkan nilai atribut seperti biasa kita tinggal klik aja cout obj1 titik my name and list. Cout obj1 titik my string and list teman-teman. Dan jangan lupa dikasih return null untuk agar dia tidak memberikan nilai apapun.
Nah, outputnya seperti ini teman-teman. 42 ini adalah objek1.minum. Lalu di halo opp ini tuh dia adalah output dari objek1.myString teman-teman. Oke, ini seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja ke materi kita selanjutnya. Nah, di sini tuh ada yang namanya beberapa objek ya teman-teman. Jadi satu kelas ini tuh nggak cuman bisa satu objek. Kalau tadi kan cuman objek satu doang ya teman-teman. Jadi itu dia bisa jadi beberapa objek. Sebenarnya ini udah my class objek A, my class objek B, dan seterusnya teman-teman. Tapi untuk membuatnya itu ada kita seperti biasa include dan namespace. Lalu kita kasih nama kelasnya seperti tadi. Kasih my class. Oh ya, di sini dia memakainya ini ya teman-teman. Kalau tadi kan dia memakai dua atribut nih, yaitu integer sama string. Nah, di sini aku mau pakai satu atribut aja, tapi objeknya ada dua. Integer main membuat beberapa objek dari kelas yang sama, my class objek A, my class objek B. Ini sebenarnya bisa kalian bikin beberapa lagi, cuman di sini aku pakainya dua aja teman-teman. Lalu di sini ada mengisi nilai dari masing-masing objek. Nah, objek ini atau ya objek ini tuh objek di dalam kelas ini tuh masih kosong teman-teman. Sebelum kita kasih yang namanya nama dari atribut si kelas ini. Nah, si objek ini tuh dikasih atribut dari kelas itu objek A titik nilai dan objek B titik nilai teman-teman. Ini aku isi buat nilai atau value dari objeknya itu 10 sama 25 teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu seperti biasa untuk menampilkan data dari objek, kita ketik aja cout, lalu objek A titik nilai, lalu kemudian ada lagi cout objek B titik nilai, lalu endless ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk di bagian akhir itu tuh ada yang namanya return 0. Lalu nanti outputnya dia bakal muncul 10 sama 25 ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Aku lanjut aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada yang namanya metode atau metode teman-teman. Jadi kelas kelas yang udah kita bahas tadi itu tuh dia punya metodenya masing-masing atau sendiri-sendiri teman-teman. Jadi untuk metodenya sendiri itu tuh ada dua metode untuk mendefinisikan fungsi yang ada di dalam suatu kelas teman-teman. Metode atau metode adalah fungsi function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas, yaitu cara pertama itu adalah definisi kelas di dalam. Jadi kita mendefinisikan kelasnya itu tuh di dalam fungsinya. Lalu ada definisi kelas yang dia mendefinisikannya tuh di luar fungsi teman-teman. Oke, mungkin langsung kita lihat saja. Nah, di sini ada mendesain metode atau method di dalam kelas. Jadi ini seperti define method inside class ya teman-teman. Kita dapat membuat fungsi langsung di dalam sebuah kelas. Method ini bisa dipanggil lewat objek dengan menggunakan tanda titik. Sama seperti kita menggunakan mengakses atribut. Jadi seperti tadi ada objek titik, objek A titik minum dan myString. Di sini juga sama teman-teman. Di sini nih. Jadi kita panggil dulu fungsi void my method. Lalu dia akan mengisi out hello world atau endless. Ini adalah metodenya itu tuh di dalam kelas ya teman-teman. Jadi metode atau fungsi dari kelasnya ini tuh dia ada di dalam kelasnya ini teman-teman. Ada di dalam kelasnya. Jadi ini kan kelas ya teman-teman. Ini ada kelas dalam satu ini tuh ada kelas. Lalu di sini tuh ada fungsinya, fungsi metodenya. Nah, ini adalah contoh metode di dalam kelas. Jadi dia ada di dalam sini teman-teman. Lalu ini ada integer main buat objek menuliskan my class obj, lalu obj titik my method, lalu kita panggil metodenya teman-teman. Metodenya ada void. Lalu kita untuk terakhir jangan lupa kita kasih return agar tidak memberikan nilai teman-teman. Nah, mungkin seperti ini intinya tuh mendesain metode di dalam kelas itu tuh dia
metodenya di dalam sini, teman-teman. Di luar sini itu udah di luar, seperti yang akan saya bahas di materi selanjutnya di nah di sini, teman-teman. Nah, jadi untuk si mendesain metode di luar kelas itu tuh dia bisa menulis deklarasi metode di dalam kelas, tapi membuat definisinya itu di luar menggunakan format class name titik-titik method name, teman-teman. Jadi dia sama, deklarasinya sama tetap di dalam kelas. Sini cuman dia tuh definisi atau formatnya itu tuh ada di luar, teman-teman. Definisi dari si metodenya itu tuh ada di luar. Ini void my class titik-titik my method out hello world and definisi. Ini ya, teman-teman. Yang tadi kan ininya ada di void method ini kan adalah sebuah deklarasi ya, teman-teman. Nah, deklarasi ini tuh dia ada di dalam kelas. Oke, sama seperti yang tadi. Cuman untuk definisinya itu tuh ini ya, teman-teman. Out hello world and di sini itu adalah definisinya dan dia ada di dalam kelas, teman-teman. Kalau ini kan dia ada di luar karena udah di luar kurung kurang dan titik koma. Untuk integer main-nya sama, dia adalah my class obj titik my method return null. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk metode dari kelas ya, teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke materi kita selanjutnya. Oke, baik teman-teman, buat materi kita selanjutnya ini ada yang namanya parameter, teman-teman. Jadi parameter ini kurang lebih sama seperti fungsi ya, teman-teman. Tapi dia itu ngasih nilai buat si kelasnya ya, teman-teman. Jadi parameter method juga, sorry, dia itu memberi nilai untuk method yang tadi kita udah bahas ini ya, teman-teman. Method juga bisa fungsi biasa, itu cukup menambahkan parameter di dalam tanda kurung. Jadi untuk menambahkan parameter ke dalam method, kita tuh pakai tanda kurung seperti ini, teman-teman. Jadi sebetulnya sama kayak program pada umumnya seperti ini, class my class, lalu public void say hello, lalu ini adalah parameternya ini ya, teman-teman, dalam kurung string name. Lalu untuk selanjutnya ini masih sama ya, teman-teman, dia masih out hello name, lalu ada ini untuk print-nya. Lalu integer main-nya masih sama kayak yang tadi yaitu my class obj.say hello. Lalu ini akan input data yang kita kirim ya, teman-teman, atau parameter yang kita kirim. Ya kurang lebih sama seperti ini, cuman di sini udah ada isinya sama di void my method ini tuh udah kita masukkan parameternya, teman-teman. Jadi ini diisi sama oh ya. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman, buat pengertian dari parameter sendiri. Lalu yang ke selanjutnya itu ada constructors, teman-teman. Atau constructor. Konstruktor adalah metode khusus yang dibuat secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Jadi ketika suatu objek dalam satu kelas itu tuh dipanggil, dia adalah sebuah metode khusus gitu, teman-teman. Dia bakal otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructors, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Jadi si constructors ini tuh namanya harus sama ya, teman-teman. Jadi misal ini kan, ini aku bikin constructors di sini tuh aku tulisnya juga sama my class. Lalu dia out, objek dibuat dan endlist. Ini adalah konstruktornya, teman-teman. Jadi ketika ada my class obj, dia bakal otomatis memanggil konstruktornya ini, teman-teman. Lalu jangan lupa untuk bagian akhirnya ada return sama dengan 0. Oke, untuk konstruktor ini dia harus menggunakan nama yang sama dengan kelas. Kalau di sini kelas yang saya gunakan itu adalah my class. Jadi konstruktor saya itu my class juga ya, teman-teman. Di sini ada tanda kurung, lalu ada out ini adalah print. Lalu jika ini suatu kelas sudah dibuat, dia bakal otomatis kepanggil ya, teman-teman. Otomatis memanggil konstruktor. Karena ini adalah sebuah metode khusus. Oke, lanjut selanjutnya.
Nah, untuk aturan constructor sendiri itu, constructors harus memiliki nama yang sama persis dengan nama kelas. Oke. Untuk yang kedua itu adalah constructor tidak memiliki tipe return, walaupun void. Jadi, walaupun dia void tuh dia nggak punya nilai return, teman-teman. Jadi, itu adalah perbedaan konstruktor dengan fungsi mungkin ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada yang namanya biasanya ditempatkan pada bagian publik. Nah, bisa dilihat di sini konstruktor kita ada di bagian di dalam kurung kurawangnya publik ya teman-teman. Tahu di kelas ya. Tapi dia masih di bawahnya publik. Seperti itu untuk yang terakhir atau yang keempat ini adalah dan yang terpenting konstruktor akan dipanggil otomatis ketika sebuah objek dibuat. Jadi ketika ini kan kita udah bikin objek ya teman-teman. Dia tuh bakal otomatis kepanggil si konstruktornya. Jadi apa? Kita nggak usah nulis kita nggak usah nulis kelasnya satu-satu, tapi dia bakal langsung muncul ketika ada objek yang ditulis di sini, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah constructors, aku bakal bahas yang namanya itu inheritance atau pewarisan ya teman-teman. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain, teman-teman. Jadi ada misal ada dua kelas nih. Nah, satu kelas ini kosong dan satu kelas ini tuh ada atribut dan metodenya. Nah, dengan inheritance atau pewarisan itu satu kelas yang kosong tadi dia bisa pakai atribut dan metode dari kelas lain gitu, teman. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dan dengan menghindari duplikasi. Jadi walaupun dia menggunakan kembali, tapi itu dia tetap tidak terduplikat atau menghindari duplikasi, teman-teman. Jenis konsep inheritance atau warisan itu ada dua, teman-teman, yaitu derived class atau child. Ada yang kedua itu ada base class atau parent ya, teman-teman. Untuk si derived derived class atau child ini sendiri itu the class that inherits from another class. Kelas yang mewarisi dari kelas lain. Jadi dia adalah pewarisnya ya teman-teman. Base class, the class being inherited from ya teman-teman. Jadi dia adalah kelas yang diwarisi atau mewarisi. Bukan. Dia yang memberikan warisan gitu teman. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik dua teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh kode dari inheritance atau pewarisan. Sini ada include dan using seperti biasa. Ada kelasnya itu namanya vehicle ya teman-teman. Vehicle, public void move seperti ini. Oke. Lalu kelas karenya itu public vehicle. Direct class tidak menambah apapun, hanya mewarisi. Jadi dia base kelasnya itu yang ini teman-teman. Base kelasnya yang ini. Lalu untuk kelas selanjutnya itu kan car. Yang kelas pertama itu kan vehicle. Yang kelas kedua ini car. Nah, si kelas car ini tuh kosong teman-teman, nggak ada apa-apanya. Tapi dia mewarisi dari ini. Jadi ini nggak usah dikasih apa-apa tuh nggak apa-apa teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini integer main itu car dia memakai method dari vehicle ya teman-teman, yaitu void move. Jadi nggak usah dikasih apa fungsi, nggak usah dikasih fungsi atau atribut dari kelas vehicle. Si car ini tuh udah pakai method dari si vehicle, teman-teman. Dan jangan lupa dikasih return null. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu buat yang bisa aku jelasin di materi kita ini. Kita bakal langsung cobain aja materi-materi yang udah aku jelasin tadi ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Halo teman-teman, jadi ini aku udah bikin program buat eh, menjelaskan materi yang udah aku paparin di PPT tadi ya teman-teman. Jadi di program ini tuh ada materi-materi yang udah aku jelasin di PPT aku tadi ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada fungsi include. Include ini adalah sebuah fungsi pemanggilan. Jadi kita memerlukan fungsi ini untuk memanggil sebuah library, teman-teman. Dan library yang aku pakai di sini tuh ada library IOStream. IOStream sendiri itu adalah library yang berfungsi untuk mengatur input output dari suatu program ya, teman-teman.
Lalu yang kedua ini ada include string, yaitu library string, karena di program ini tuh nanti kita bakal pakai tipe data string ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan hashtag include dalam kurung string, teman-teman. Lalu aku juga pakai yang namanya using namespace atau namespace std ya teman-teman. Namespace std ini tuh fungsinya untuk agar eh, kita tidak perlu menulis satu-satu di sini itu std titik-titik di setiap sebelum si out-nya teman-teman. Jadi seperti itu, langsung aja kita masuk ke programnya. Ini adalah memanggil pemanggilan ya teman-teman. Ini biasanya ditulis di bawah program. Nah, di sini ada yang namanya kelas. Aku di sini bikin kelas yang namanya person, teman-teman. Kelas person, lalu aku bikin ini sebagai publik agar si isi atau atribut di dalam kelas ini tuh bisa dipanggil di luar kelasnya ini, teman-teman. Jadi di luar kurung kolam ini tuh bisa dipanggil, teman-teman. Oke, di dalam kelas person ini di publik aku pakai dua tipe data. Yang satu itu string untuk variable name, yang satu ini ada integer untuk variable age. Karena integer ini tuh atau karena age ini kan dia tipe datanya kan angka ya teman-teman. Jadi aku pakainya yang integer. Oke, setelah mendeklarasikan tipe data lalu publik seperti ini, kita masuk ke ini teman-teman. Ini adalah variable person. Person itu adalah string n. String n itu maksudnya name itu sama dengan n, lalu integer a itu sama dengan age ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan method di sini, ada method. Ini dia berarti di dalam ya teman-teman. Metodenya in class, inside the class. Seperti ini. Jadi di sini ada void introduce cout dan hello my name is. Dia bakal mengprint nama yang kita masukkan di sini. Maaf, maksudnya di sini ya teman-teman. Namanya di sini. Ini kita masukkan hello my name is. Dia bakal print name. Lalu dia bakal and I am age years old. Di sini dia akan print age-nya juga teman-teman. Lalu setelah itu jangan lupa dikasih end list ya teman-teman. Dan ditutup dengan kurung kerawang. Oke, ini adalah deklarasi dari kelasnya sendiri teman-teman. Berikutnya itu ada integer main. Integer main ini dia adalah sebuah program utamanya ya teman-teman. Di sini aku panggil lagi person P. Dan di sini tuh, oh ya ini tuh termasuk konstruktor ya teman-teman. Jadi aku di sini juga panggil konstruktornya lagi yang namanya tuh introduce. Nah di sini dia panggil introduce, maka di fungsi ini tuh eh, bakal dijalankan lagi seperti ini. Di dalam integer main ini tuh ada ini teman-teman. Ini tuh masuk ke integer main juga gitu. Nah, person p Fadli p dot introduce. P ini adalah termasuk juga sebuah variabel atau objek ya teman-teman. Dia sebagai seperti itu, objek karena di sini ada p titik. Jadi dia sebagai objek. Lalu di sini ada nama akun. Ini kita masukkan aja sesuai nama kalian. Lalu ini masukkan aja sesuai umur kalian ya teman-teman. Lalu untuk outputnya itu ada cout name p titik name ini memakai name-nya itu tuh dia memakai p titik name teman-teman. Ini p-nya ini lalu dia yang name ini ya teman-teman. Jadi yang di input tuh yang di output kayaknya yang pak ini ya yang namanya doang yang Fadli doang. Lalu untuk yang age-nya dia masuknya yang ke cout age teman-teman. P titik age si age sama dengan A, jadi yang di outputkan itu hanya yang 18-nya teman-teman. Lalu jangan lupa buat setiap program itu akhirnya dikasih return null ya teman-teman. Ya mungkin programnya masih sederhana ya teman-teman seperti ini. Kita langsung coba aja ngeran program object oriented programming ini ya teman-teman. Oke langsung aja. Sekarang. Nah dia bakal muncul name sama dengan Fadli. Hello, my name is Fadli and I am 80 years old. Nah, dia ngeprint yang ini ya teman-teman. Ya. Lalu di integer main-nya dia ngeprint ini.
name sama dengan valid dan age-nya sama dengan 18. Dia mengikuti fungsi atau program dari integer main ini ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk contoh program OOP atau Object Oriented Programming. Kita bakal lanjut ke program atau materi program kita yang selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke program yang namanya inheritance. Jadi, di program ini aku bakal ngejelasin konsep pewarisan atau inheritance ya, teman-teman, yang udah aku jelasin tadi berdasarkan praktek langsung ya, teman-teman. Di sini kita panggil dulu library dari iostream sama server. Kita juga pakai yang namanya namespace std. Nah, langsung aja aku jelasin buat pewarisan atau kelas induk dan turunan ini, teman-teman. Jadi dalam pewarisan itu tuh ada dua kelas, teman-teman. Yang satu adalah sebagai kelas induk atau parent. Yang kedua itu adalah kelas turunan atau sebagai child, teman-teman. Oke, untuk si kelas induk ini tuh dia aku kasih nama kelas animal ya, teman-teman. Kelas animal lalu aku publik yang string name-nya, teman-teman. Ini adalah tipe data dari variabel name. Kita pakainya string ya, teman-teman. Sini ada name, lalu ada animal, string n, name sama dengan n. Jadi animalnya itu nanti apa, dia bakal masuk ke sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, oh ya, di sini ada metodenya ya, teman-teman. Ini adalah atribut dari si eh, kelas induk atau animalnya. Lalu ini adalah metode dari kelas induk ya, teman-teman. Ini dia pakai metode yang di dalam kelas, jadi inside ya, teman-teman. Oke, lanjut kita lihat di bagian kelas turunan. Di sini adalah kelasnya namanya kelas doc. Lalu kita pakai simbol ini yaitu titik dua. Ini artinya kelas doc ini tuh merupakan turunan dari kelas animal atau public animal. Jadi dengan si kelas doc ini adalah kelas turunan dari public animal, maka semua atribut dan semua fungsi atau program yang ada di sini tuh termasuk dalam kelas yang diturunkan ini, teman-teman. Jadi kelas doc ini memiliki semua fungsi dan semua atribut dari kelas animal atau kelas induknya, teman-teman. Lalu di sini ada publicnya itu adalah doc, string n sama seperti ini, tapi ini juga diberikan simbol seperti ini, teman-teman. Itu artinya simbol yang apa atribut di kelas doc ini tuh memiliki atribut yang sama dengan ini, teman-teman, minimal yang ini. Jadi ini intinya dia atributnya punya lah, teman-teman. Jadi si kelas turunan itu memiliki atribut dari si kelas induk, teman-teman. Nah, di sini ada void pick dan void var. Jadi si kelas turunan ini tuh bisa memakai atribut dari kelas induk dan juga bisa memakai metode dari kelas animal. Jadi si kelas doc ini tuh bisa pakai atribut dan metodenya sendiri atau menggunakan atribut dan metodenya si kelas animal atau induknya ini, teman-teman. Lalu untuk integer mainnya ini tuh aku kasih nama buat docnya itu tuh body ya, teman-teman. Ini body. Mungkin aku coba ganti ya, teman-teman, buat namanya itu hmm, ini nih, ya gitu. Ya bakal jadi si docnya ini tuh aku kasih nama D Segi ya, teman-teman. Jadi si docnya ini tuh namanya Segi. Lalu kita panggil fungsi speak yaitu adalah fungsi atau ya dia adalah metode atau fungsi dari kelas induk atau animal. Lalu aku panggil juga fungsi dari kelas turunannya, teman-teman. Jadi si doc ini tuh bisa pakai fungsi dari dua kelas ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk bagian akhirnya jangan lupa dikasih yang namanya return 0 ya, teman-teman, atau return 0. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk program dari inheritance atau pewarisan kelas. Kita langsung cobain aja programnya di sini, teman-teman. Kita rangkep.
Nah, Segi Max itu adalah output dari fungsi void speak atau fungsi speak ini ya teman-teman. Ini adalah fungsi milik si kelas induk, yaitu maxsound. Lalu untuk kelas turunannya itu adalah menggonggong atau bark. Jadi di kelas turunan ini tuh ada yang namanya void bark. Dan di sini aku juga panggil fungsi barknya di integer main. Jadi outputnya adalah Segi says nih teman-teman. Segi says walk seperti itu teman-teman. Jadi D ini adalah Segi, jadi D titik stroke adalah Segi max sound dan D titik bark itu adalah Segi says walk. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, eh, untuk kelas itu dia adalah sebuah blueprint. Jadi kan di sini ada kelas yang namanya animal itu tuh dia sebagai blueprint dan ini adalah objek-objek dan atributnya teman-teman. Objek, atribut dan ini adalah metodenya teman-teman. Jadi untuk se- sebuah inheritance atau pewarisan itu tuh kita bisa pakai dua kelas dan menggunakan semua atribut atau fungsi atau metode di dalam kelas tersebut pada integer main atau di outputnya ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman kurang lebih untuk video kita kali ini dan mungkin kita sudah sampai di akhir video ini. Untuk dari yang sudah saya berikan ada materi pada teori dan di project ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video aku kali ini di materi ini. Mungkin kita bisa bertemu kembali di materi kita selanjutnya. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.